Kisah ini dimulai dengan penampakan seorang wanita bernama Laura Blacklock yang merupakan wartawan senior di sebuah kantor berita. Di hari itu Laura mengetahui kalau ia mendapatkan pesan undangan dari sebuah yayasan untuk meliput sebuah acara amal di atas kapal pesiar. Dengan antusias, ia kemudian menceritakan kepada salah seorang teman kerjanya yang kita panggil saja Yuli bahwa ia diundang oleh seorang wanita pengusaha kaya raya yang menderita kanker bernama Anne Lyngstad. Anne Lyngstad, you know, she's the Norwegian shipping heiress. She wants me to come along, cover it, raise awareness. Keesokan harinya, Laura yang terlihat antusias berangkat menaiki bot kecil menuju sebuah kapal pesiar yang telah dihadiri para tamu yang tidak ia kenal. Di atas kapal, ia pun disambut dengan ramah oleh Carla yang merupakan kepala pelayan kapal. Sembari melepaskan sepatu, ia berkenalan dengan Adam, seorang pengusaha kaya di kotanya. Carla kemudian menghampiri Laura dan menjelaskan kalau kamar Laura berada di kabin 8. Sedangkan Dr. Mehta yang merupakan dokter pribadi Anne berada di kabin 2 yang sengaja berdekatan dengan kamar Anne untuk merawatnya. Di tengah menikmati pemandangan laut, Laura dikejutkan oleh suara jepretan kamera seseorang yang ternyata adalah mantan pacarnya bernama Ben. Sementara itu dalam kabin kapal, nampak seorang wanita bernama Sigrid yang merupakan kepala keamanan kapal sedang mengarahkan para tamu untuk memasuki kamar masing-masing. Sembari menuju kamar, Laura kemudian berkenalan dengan seorang wanita kaya pengusaha galeri yang bernama Heidi dan pasangannya bernama Tomo yang sering mengadakan acara pameran dan diliput oleh banyak media. Dan setelah Laura dan semua penumpang masuk ke kamar kabinnya, kapal pun mulai berlayar. Laura yang bosan di kamar kemudian mencoba keluar untuk melihat pemandangan laut lepas yang indah dan hembusan angin kencang yang membuat moodnya sedikit ceria. Tetapi belum juga lama, ia kecewa melihat ada bekas puntung rokok mas-mas atau om-om entah siapa yang berserakan di teras kamarnya. Scene pun berpindah, di mana sang suami Anne yang bernama Richard nampak menyapa para tamu penting di lobi kapal, sembari menjelaskan bahwa mereka semua diundang untuk menyaksikan peresmian yayasan amal yang nantinya digunakan untuk membantu para duafa maupun janda-janda tua dalam hal pengobatan dan kesehatan. Sementara itu, di luar kapal nampak seseorang sedang mengendarai bot hitam yang merupakan teman akrab Richard dan Anne. Pria itu bernama Dani, seorang musisi terkenal yang diundang untuk meramaikan acara peresmian. Di malam harinya, Laura yang akan menghadiri pesta makan malam nampak mulai bersiap-siap memakai gaun cantiknya. Ketika berada di lorong kabin, Laura yang melihat Ben sedang lewat, entah malu atau minder, mencoba bersembunyi di sebuah kamar kabin nomor 10. Dan I'm so sorry. karena kecelik bin malu, Laura pun minta maaf dan buru-buru keluar kamar. Setibanya Laura di tempat makan malam, seluruh tamu nampak terpana melihat gaun yang dipakainya. Ketika seluruh tamu sedang menyantap makan malam, tiba-tiba Sigrid, si kepala keamanan, memberitahu Laura kalau Nyonya Anne sang pemilik kapal memintanya untuk datang ke kamarnya. Sigrid kemudian mengantarkan Laura menuju kamar Anne dan memintanya untuk menunggu. Miss Lyngstad, thank you so much for inviting me. Anne, please. Dengan obrolan awal yang sedikit basa-basi, Anne kemudian bercerita kalau dia sudah berhenti berobat karena capek dan bosan dengan rutinitas itu. Anne juga meminta Laura untuk membantunya mengoreksi naskah pidatonya yang akan dia bacakan di laga amal keesokan harinya. Laura yang dengan teliti membacanya mendapati kalau ternyata Anne adalah seorang yang sangat dermawan yang dengan ikhlas menyerahkan seluruh hartanya
untuk dikelola oleh orang lain. Setelah selesai ngobrol, Laura pun berpamitan dan segera pergi menuju kamarnya untuk beristirahat. Apology accepted. Namun entah mengapa, Laura yang sedang enak-enak tidur tiba-tiba bermimpi buruk yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Laura kemudian menyalakan lampu tidur dan tanpa disengaja dia mendengar suara sayup-sayup teriakan seorang wanita di sebelah kamarnya. Hal ini kemudian membuatnya semakin penasaran dan tiba-tiba ya, entah apa atau siapa, tetapi setelah melihat bekas darah di tembok kapal, ia semakin yakin yang jatuh adalah seorang manusia. Dengan gemetaran, Laura kemudian mencoba menghubungi keamanan kapal untuk memberitahu kejadian tersebut. Mendengar sinyal panggilan itu, para kru keamanan kapal pun segera mengeluarkan sinyal darurat untuk mencari korban yang terjatuh. Sementara itu, kapten kapal dan Sigrid sang kepala keamanan segera menuju kamar Laura untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ekspresi yang ketakutan, Laura pun menjelaskan bahwa orang yang terjatuh itu adalah seorang wanita yang berasal dari kamar kabin 10. Dengan sigap, Laura dan para kru kapal bergegas memeriksa seluruh kamar para tamu untuk memastikan keadaan. Namun ketika mereka memeriksa kamar Heidi, mereka semua sempat panik sampai kemudian suaminya mendapatinya sedang. We've located Mr. Jensen. Situasi semakin tak terkendali, sehingga membuat Richard bangun dari tidurnya dan ikut berkumpul di kabin 10 bersama Laura dan seluruh kru kapal. Laura yang sangat yakin dengan apa yang dia lihat, kemudian mencoba menjelaskan bahwa dia pernah melihat seorang wanita berambut putih di kabin 10 itu dan menyangka bahwa wanita itulah yang jatuh dari kapal. Untuk membuktikannya, ia kemudian mencoba menunjukkan bekas darah yang menempel di dinding luar kamar yang alangkah membagongkan tiba-tiba hilang tak berbekas, entah siapa yang sudah menghapusnya. Tak menyerah begitu saja, Laura pun mencoba menunjukkan puntung rokok yang ia buang kemarin di tempat sampah yang lagi-lagi hilang entah kemana. Meskipun Laura mencoba meyakinkan para kru kapal kalau dia tidak berhayal, namun nampaknya tidak ada seorang pun yang percaya. Alhasil sang kapten pun kemudian memberi instruksi kepada semua kru untuk kembali. Sehingga Laura pun dengan terpaksa kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, Laura yang masih penasaran dengan keyakinannya mencoba meminta bantuan Richard untuk memeriksa seluruh kru kapal demi menemukan wanita yang ia maksud. Dan ternyata dugaan Laura pun masih belum terbukti. Sebagai jurnalis senior yang kenyang asam garam, membuatnya tidak mudah menyerah. Ia kemudian meminta bantuan Ben untuk melihat kembali foto-foto hasil jepretannya di laptop miliknya. Alhasil dengan kengayelannya, Laura akhirnya berhasil menemukan wanita tersebut dan menunjukkannya ke Richard dan para tamu. Oh my God, that's her. That's her. That's the woman I saw. Namun, usaha Laura kali ini gagal maning, di mana Adam yang pernah berfoto dengan wanita misterius itu di sebuah pesta, ternyata juga tidak mengenalnya. Sontak hal ini kemudian memicu prasangka para tamu, kalau Laura sedang mengalami halusinasi parah akibat trauma setelah menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan beberapa bulan yang lalu. Walhasil, Laura yang sangat yakin kalau dirinya baik-baik saja dan tidak berhalusinasi mencoba berpikir dan menenangkan diri. Richard yang iba dengan keadaan Laura mencoba menenangkannya dan meminta Sigrid untuk menyiapkan spa bagi Laura. Sig?
Can we book Miss Blacklock in at the spa? Tapi entah kenapa memori pembunuhan itu terus menghantuinya. Relieves tension. Ketika Laura membersihkan diri di kamar mandi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang yang menyelinap dan menulis sebuah pesan. Laura yang panik pun segera keluar dan mulai menuduh siapapun yang ada di sekitar kamar mandi, termasuk Adam, temannya sendiri. Menyadari adanya CCTV di kamar mandi, Laura pun bergegas ke ruang kemudi kapal. Sang kapten pun menjelaskan kalau CCTV di kapal ini sengaja dimatikan dikarenakan permintaan para tamu demi menjaga privasi mereka. Ketika Laura sedang mandi di kamarnya, tiba-tiba muncul ide untuk memeriksa sendiri kamar kabin 10. Setelah berhasil masuk kamar, Laura pun langsung menuju kamar mandi dan wastafel yang alhamdulillah dia berhasil mendapatkan bukti berupa potongan rambut wanita penghuni kabin 10. Ia kemudian membawa temuannya ini kepada Ben dengan harapan Ben mau mempercayai kalau apa yang diucapkan Laura benar adanya. Ben yang sudah lama mengenal Laura tanpa ragu mendukung apa yang dilakukan Laura. Bahkan Ben siap menemani Laura untuk melapor ke polisi, tapi Ben mengingatkan untuk saat ini sebelum berlabuh, Laura jangan terlalu berani melawan tamu-tamu VIP itu karena mereka mampu untuk melawan siapa saja, termasuk Laura. Laura yang setuju dengan ide Ben kemudian kembali ke kamarnya dan menyimpan barang bukti itu di saluran wastafel. Laura kemudian merubah penampilannya dengan baju biru yang cantik, seolah dia ingin menunjukkan kepada penumpang kapal kalau dia sudah membaik dan melupakan semua peristiwa itu. Laura dan para tamu pun berkumpul di meja makan untuk makan siang, sambil ngobrol basa-basi seputar bisnis dan kehidupan mereka. Sementara itu, Richard kemudian memberikan sambutan kepada para tamu sekaligus menjelaskan betapa bangga dan bahagianya dia karena Anne berkenan hadir meskipun sepertinya ajalnya sudah tidak lama lagi. Dengan kondisi badan yang lemah dan sedikit air mata, Anne hanya bisa mempersilahkan para tamu untuk menyantap makanan yang sudah disiapkan di meja makan. Please enjoy your dinner. Cheers. Melihat ini, Laura pun heran dengan perubahan sikap Anne yang menurut rencana mestinya akan menyampaikan pidato sambutan. Begitu pula di acara pesta musik, Anne yang dulunya senang bernyanyi dan pernah berduet dengan Dani, tiba-tiba seolah menghindar dan enggan bernyanyi dengan alasan tidak enak badan. Anne pun akhirnya diantarkan oleh Richard dan Sigrid kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Laura melihat beberapa tamu sedang menaiki bot untuk bersenang-senang melihat kawanan ikan paus, kecuali Dr. Mehta yang lebih memilih untuk mendampingi Anne, pasiennya. Laura yang masih penasaran dengan wanita misterius di kabin 10, kemudian mencoba pergi ke ruang kru kapal dengan maksud untuk mengorek informasi dari mereka. Namun ketika ditanya, ternyata para kru kapal kompak menjawab bahwa mereka tidak kenal dengan wanita misterius itu. Karena tidak berhasil, Laura pun keluar ruang dan tiba-tiba bertemu dengan Dr. Mehta. Laura yang tampak gugup mencoba menjelaskan kalau ia hanya ingin jalan-jalan saja dan menjelajahi ruangan yang ada di kapal. Selesai mendengar jawaban Laura, Dr. Mehta pun minta izin untuk pergi menemui Anne, sedangkan Laura juga bergegas pergi ke kamarnya. Merasa kamarnya telah dimasuki seseorang, ia pun mulai memeriksa sekeliling kamar dan menemukan kancing baju di lantai kamar yang entah milik siapa. Setelah memasukkan barang bukti ke dalam jaketnya, Laura pun kemudian berjalan keluar kapal, di mana ia kemudian melihat Ben sedang asik berbincang dengan seorang wanita yang membuat Laura terbakar api cemburu dan tidak sadar kalau ada orang yang membuntutinya, dan tiba-tiba
Laura yang masih syok dengan kejadian itu mencoba menjelaskan kalau ada seseorang yang ingin membunuhnya dengan cara mendorongnya jatuh ke kolam. Tetapi lagi-lagi para penghuni kapal seakan keras kepala dan enggan mengakui kebenaran cerita Laura. Di tengah perbincangan itu, Laura yang sempat melihat ke arah lengan baju Dr. Mehta yang tanpa kancing, yakin kalau dialah orang yang memasuki kamarnya. Laura kemudian mencoba mencari barang-barangnya yang entah atas perintah siapa, ternyata telah dimasukkan ke dalam mesin cuci. Dan benar saja, barang bukti rambut yang ia simpan di jaketnya hilang diambil seseorang. Kesal dengan apa yang menimpanya, Laura kemudian menuju kamarnya dan bertemu dengan Ben yang ingin membantunya. I think you're nuts, Lo. I was defending you, okay? Dani yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini berencana mengundurkan diri dari acara karena tidak mau terlibat dalam skandal yang menurutnya adalah ulah Laura sendiri. Senada dengan Dani, para tamu juga ikut-ikutan bete dengan ulah Laura. Bahkan Adam yang dulunya sangat menyukai Laura, kini berbalik membencinya. There was nobody in the water, Lo. Laura pun merenung dan berpikir keras di dalam kamarnya. Namun belum sempat ia memecahkan masalah ini, ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya di luar kamar. Dan benar saja, ternyata ada seseorang yang tak dikenal lari terbirit-birit yang kemudian dikejar oleh Laura sampai ke ruang mesin kapal. Di ruang itulah kemudian orang misterius itu menampakkan dirinya yang ternyata benar adalah wanita di kabin 10 yang sempat ditemui Laura. Tanpa basa-basi, Laura pun mencoba menanyakan kepadanya siapa dalang di balik kasus ini. Laura yang kehilangan kesabaran, kemudian menarik penutup kepalanya dan terbongkarlah fakta kalau wanita itu adalah Anne. Laura yang telah siuman kemudian mencoba peruntungannya untuk membuka pintu gudang, tetapi usahanya kali ini tidaklah berhasil. Di tengah keputusasaannya, Laura terus berpikir tentang kasus yang ruwet ini, yang pada akhirnya ia menemukan titik terang bahwa Anna yang ia temui barusan bukanlah Anna yang asli, melainkan orang lain yang disewa Richard untuk menggantikannya. Carrie, kembaran Anne itu kemudian bercerita kalau ia dihubungi Richard melalui Facebook untuk membantunya memuluskan rencananya. Dengan imbalan upah yang sangat besar, Carrie kemudian tergoda untuk menerimanya. Sayangnya, ketika Richard merencanakan aksi licik ini, tiba-tiba Anne memergoki keduanya di kamar yang membuat Richard terpaksa menghilangkan nyawanya. Carrie sebenarnya tidak menyangka dan tidak menginginkan kejadian ini karena ia hanya menginginkan upah demi anak tercintanya dan kemudian pergi. Laura yang kasihan dengan Carrie mencoba membujuknya untuk bekerja sama menyelesaikan kasus ini. Tetapi Carrie yang ketakutan perbuatannya terbongkar terpaksa harus menutup pintu gudang lagi dan kembali menemui Richard. Para tamu yang sedari tadi sudah menunggu Carrie, kemudian disuguhi hiburan oleh Richard berupa pesta kembang api yang menakjubkan. Ben yang sedikit cemas karena tidak melihat kehadiran Laura, mencoba untuk mendatangi kamar Laura, tapi alangkah terkejutnya ia, ternyata ada Dr. Mehta di dalamnya yang memberitahu kalau Laura tidak bisa diganggu karena depresi.
I'd let her sleep. She's had an emotional couple of days. Sementara itu di kamar Anna, Richard dan Dr. Mehta yang selama ini bersekongkol nampak kebingungan mencari Laura yang entah punya ilmu sakti apa, seolah menghilang dan sulit ditemukan. Meskipun Dr. Mehta ingin mundur dan tidak ingin ikut campur lagi, tetapi karena Richard mengancam akan membongkar kejahatannya ke publik, sehingga memaksa Dr. Mehta menyetujui permintaan Richard. Thanks, Robert. Ketika Richard tertidur lelap, Carrie kemudian mengendap-endap keluar kamar untuk menemui Laura. Di sana Laura kemudian menasihati Carrie bahwa ia harus mau bekerja sama dengannya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Nothing is going to happen to you until after you've signed that will. But after you've done what he wants, you're in danger. All crew, 30 minutes. Ketika kapal telah sampai di pelabuhan, para tamu pun mulai nampak berkumpul di lobi kapal. Mereka kemudian menaiki kapal bot untuk menuju daratan, kecuali Ben yang tiba-tiba merasa khawatir kalau meninggalkan Laura. It's just low. It doesn't feel right leaving her here. I'll follow later. Laura yang akhirnya keluar dari persembunyiannya sambil mengendap-endap, ia kemudian pergi ke kamar Anne untuk mengambil surat wasiat yang asli untuk jadi barang bukti. Laura kemudian menuju ruang kemudi kapal yang sialnya Dr. Mehta dan kapten kapal ternyata sudah menunggunya di sana. Merasa sudah menang, Dr. Mehta mencoba menyuntik Laura dengan obat beracun, tetapi tiba-tiba... What the hell? Dengan sisa tenaganya, Ben kemudian mencoba membantu Laura yang sedang dalam kesulitan, sehingga... Sesampainya di daratan, Laura yang kedinginan, alhamdulillah, menemukan sebuah rumah kecil untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah dirasa sudah tidak kedinginan lagi, Laura kemudian bergegas keluar rumah dan menuju tempat pertemuan di mana nampak Anne, Richard, dan beberapa pegawai notaris sedang menyaksikan penandatanganan surat wasiat. Sesampainya di sana, Laura pun masuk ke dalam ruangan hotel dengan mengendap-endap. Akan tetapi, Laura yang tidak ingin kehilangan kesempatan mencoba menjelaskan kepada Sigrid kalau Anne yang ada di ruangan pertemuan itu adalah Anne yang palsu dan dia berjanji akan membuktikannya. Setelah itu Laura pun mulai membaur dengan para tamu untuk mengikuti acara pertemuan itu demi membongkar kasus yang terjadi. Anne Linkster. Dan benar saja, Richard yang melihat kehadiran Laura langsung gemetar ketakutan. Laura kemudian menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya kepada para tamu, bahwa Anne ingin menghibahkan seluruh harta warisannya kepada kegiatan sosial, bukan kepada Richard, mantan suaminya. Mendengar pernyataan ini, Richard pun nampak panik dan menyandera Carrie dan kemudian berusaha kabur menggunakan kapal bot. Laura yang tidak ingin melihat Carrie kenapa-napa terus mengejar Richard, sementara Sigrid berusaha membantu Laura dengan bergegas menuju ke dalam ruang senjata. Sesampainya di sebuah kapal bot, Richard berusaha naik kapal, tetapi Laura memintanya untuk menyerah dan tiba-tiba... Richard yang masih belum koit nampak semakin kalap dan berusaha menghabisi Carrie dan... Akhir yang menyenangkan, bukan? Kebenaran terungkap, mereka berdua selamat dan seperti biasanya, polisi datangnya telat. Oke guys, demikian ringkasan film yang penuh dengan plot twist yang sangat menarik ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.